Siapa bilang umur 50 atau 60 itu waktunya gantung sepatu? Dengar ya, kalau ada orang di luar sana yang bilang seks di usia kepala 5 atau 6 itu sudah waktunya pensiun atau cuma jadi kenangan masa lalu, fix mereka itu kurang referensi atau mungkin kurang piknik. Justru di usia ini, pandangan kita soal keintiman itu berubah total. Seks bukan lagi soal balapan lari 100 meter yang buru-buru pengen sampai garis finish sambil ngos-ngosan. Bukan soal kuantitas berapa kali seminggu, atau seberapa keras usaha kalian. Di usia golden age ini, kita itu ibarat lagi naik mobil mewah sambil menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kita nggak butuh buru-buru, karena kita tahu kalau perjalanan itu sendiri jauh lebih mahal daripada tujuannya. Saya sering banget dengar bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa dirinya itu sudah karatan, merasa tubuhnya sudah nggak semenarik dulu, atau merasa mesinnya sudah nggak seresponsif waktu umur 20-an. Dengar ya teman-teman, di dunia kolektor, mesin klasik itu harganya jauh lebih mahal daripada mobil plastik keluaran terbaru yang cuma menang gaya tapi nggak punya sejarah. Kenapa? Karena mesin klasik punya karakter, punya cerita, dan tahu caranya jalan dengan wibawa. Jadi, buat kamu yang merasa sudah mulai loyo atau merasa gairah itu sudah hilang ditelan urusan cucu dan cicilan, tenang. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis kenapa seks di usia matang itu bisa jauh lebih berkualitas, lebih emosional, dan jujur saja, lebih memuaskan secara mental. Kita bakal bicara soal strategi, bukan cuma sekedar fungsi. Pasang telinga baik-baik ya, karena kita bakal bahas kenapa mesin klasik Kama itu sebenarnya masih punya tenaga buat menaklukkan jalanan, asalkan kamu tahu cara pakai gigi yang benar. Siap buat belajar jadi pengemudi yang lebih handal? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Mari kita bicara data, biar kita nggak cuma dibilang jualan motivasi basi atau sekedar kasih harapan palsu. Banyak orang pikir secara biologis kita itu sudah expired setelah umur 50. Tapi faktanya, sains bilang sebaliknya. Penelitian besar dari University of Chicago mengungkap fakta yang mungkin bikin kamu kaget. Sekitar 40% pria dan wanita usia 65 hingga 74 tahun itu masih sangat aktif secara seksual. Bahkan, sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Sexual Medicine menyebutkan kalau aktivitas seksual rutin di usia senior itu adalah skincare dan vitamin alami yang paling ampuh. Kenapa? Karena saat kita berhubungan, otak kita itu kayak pesta kembang api hormon. Tubuh melepaskan oksitosin, itu hormon yang bikin kamu merasa dicintai dan tenang, serta endorfin yang merupakan pereda nyeri alami paling kuat di dunia. Jadi, kalau kamu sering merasa pinggang agak pegal, sendi kaku atau kepala pening, cek. Obatnya mungkin bukan cuma balsem atau kerokan, tapi ya olahraga kasur itu tadi. Seks adalah cara alami tubuh untuk melakukan maintenance atau perawatan mandiri. Dan ini bagian yang paling keren. Penelitian di Inggris menunjukkan kalau orang yang tetap aktif secara seksual di usia matang cenderung punya fungsi kognitif yang jauh lebih tajam. Artinya apa? Seks bikin kamu nggak gampang pikun. Hormon-hormon yang dilepaskan itu membantu aliran darah ke otak tetap lancar. Jadi secara medis, kamu itu sebenarnya nggak tua. Kamu itu cuma sedang berada di fase di mana tubuhmu butuh kualitas, bukan cuma sekedar kuantitas. Masalahnya, banyak dari kita yang kemakan mitos kalau setelah menopause atau setelah rambut beruban, sistem reproduksi itu langsung tutup toko. Padahal sistem itu cuma ganti mode kerja. Dari mode produksi bikin anak, jadi mode koneksi, menjaga kesehatan mental dan fisik. Jadi jangan mau kalah sama angka di KTP. Secara biologis, mesin kamu itu masih dirancang untuk berfungsi. Kamu cuma perlu tahu cara merawat kabel-kabelnya, supaya nggak korslet. Kita bakal bahas gimana cara merawat kabel itu di segmen berikutnya. Sekarang, mari kita pakai analogi yang semua orang dewasa pasti paham. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah mobil mewah keluaran tahun 70-an atau 80-an. Kamu tahu kan jenis mobil yang bodinya terbuat dari besi solid, yang kalau diketuk suaranya mantap, bukan dari plastik atau fiber murahan. Mungkin memang ada lecet dikit di sana-sini. Mungkin jok kulitnya sudah mulai retak dimakan usia. Dan mungkin mesinnya butuh waktu 10 menit lebih lama buat dipanaskan setiap pagi supaya oli-olinya naik. Tapi coba dengarkan, begitu mesin itu blar menyala dan turun ke jalanan, suaranya jauh lebih berwibawa, lebih berkarakter, dan jauh lebih berkelas daripada mobil-mobil modern yang suaranya halus tapi nggak punya jiwa.
Waktu kita umur 20-an, seks itu ibarat kembang api. Meledaknya cepat, suaranya kencang, cahayanya terang benderang. Tapi ya sudah, dalam hitungan detik selesai, lalu gelap lagi. Kita cuma mengejar adrenalin dan kecepatan. Tapi di usia 50-an ke atas, kita bertransformasi menjadi sebuah slow cooker. Tahu dan cara kerja slow cooker? Dia nggak bisa dipaksa matang dalam 5 menit. Dia butuh waktu berjam-jam dengan api kecil yang konstan buat membuat bumbunya meresap sampai ke serat terdalam. Tapi coba kamu rasakan hasilnya. Dagingnya jauh lebih lembut, aromanya memenuhi seluruh ruangan, dan rasanya jauh lebih kaya daripada makanan cepat saji. Itulah seks di usia matang. Kamu nggak lagi butuh kecepatan gaspol, kamu butuh kedalaman rasa. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang sudah memasuki usia 60-an. Dia pernah bercerita dengan sangat santai, "Dulu, waktu saya muda, saya sering panik kalau mesin saya nggak langsung nyala dalam hitungan detik. Saya merasa gagal sebagai laki-laki kalau nggak bisa langsung tampil agresif. Tapi sekarang, saya jauh lebih bijak. Kalau mesinnya lagi agak rewel, ya saya dan pasangan nggak lantas kecewa atau merasa kiamat. Kami justru pakai waktu itu buat ngobrol lebih dalam di bawah selimut, pijat-pijatan ringan, atau sekedar tertawa bareng bahas kejadian lucu seharian. Dan anehnya, justru sesi pemanasan yang panjang dan santai itulah yang bikin hubungan kami terasa jauh lebih kuat dan lebih intim daripada waktu kami masih berapi-api dulu." Poin yang ingin saya sampaikan adalah, di usia ini hambatan fisik itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan tanda kamu sudah selesai. Itu cuma cara alam menyuruh kita untuk lebih kreatif dan lebih sabar. Kalau lutut kamu mendadak bunyi krek pas lagi ganti posisi, ya jangan stres atau malah jadi malu. Tertawalah bareng pasanganmu. Jadikan itu momen yang mendekatkan, bukan momen yang bikin canggung. Ingat baik-baik, mobil klasik itu butuh pengemudi yang ahli dan punya jam terbang tinggi. Anak muda mungkin bisa bawa mobil kencang di jalan tol, tapi cuma pengemudi berpengalaman yang tahu cara membawa kendaraan dengan sangat nyaman, melewati tikungan dengan halus, dan sampai ke tujuan dengan perasaan puas yang nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi, berhentilah minder dengan mesin klasik kamu. Kamu itu bukan rongsokan, kamu adalah edisi terbatas yang makin tua, makin mahal harganya. Tapi, mari kita jujur-jujuran di sini. Saya nggak mau cuma kasih yang manis-manis aja, atau sekadar kasih angin surga. Kita harus bicara soal hambatan nyata, yang sering bikin kalian stres, frustasi, bahkan sampai nggak mau lagi masuk ke kamar tidur. Masalah fisik di usia 50 atau 60 itu nyata, kawan. Dan kalau kita nggak bahas sekarang, kalian bakal terus-terusan merasa ada yang salah sama diri kalian. Padahal, itu cuma proses alamiah yang butuh penanganan cerdas. Mari kita bedah satu-satu. Buat para pria, mungkin si jagoan sudah nggak seresponsif dulu. Dia nggak lagi bangun secara otomatis, cuma karena dipicu pikiran sekilas. Dia butuh stimulasi lebih lama. Atau mungkin dia sering mogok atau layu di tengah jalan saat sedang sayang-sayangnya. Dan buat para wanita, fase menopause itu bukan cuma soal berhenti datang bulan. Perubahan hormon itu nyata. Dia bisa bikin gairah rasanya seperti sedang cuti panjang. Atau bikin aktivitas yang harusnya nikmat malah jadi terasa perih. Karena area sensitif yang mulai mengering. Tapi, tahu nggak apa masalah terbesarnya? Masalahnya bukan di umurmu, tapi di ekspektasimu. Banyak dari kalian yang stres setengah mati hanya karena masih membandingkan performa hari ini dengan performa saat kalian masih umur 20-an. Itu nggak adil bagi tubuhmu. Itu ibarat kamu maksa laptop lama keluaran 10 tahun lalu buat menjalankan software paling berat tahun ini secara paksa. Ya panaslah mesinnya, ya crashlah sistemnya. Musuh utama seks di usia senior itu sebenarnya bukan keriput, bukan uban, dan bukan juga stamina yang menurun. Musuh utamanya adalah gengsi dan rasa malu. Banyak pasangan yang sudah menikah puluhan tahun, tapi anehnya mereka lebih memilih untuk diam, saling memunggungi, dan puasa bertahun-tahun daripada harus jujur bilang ke pasangannya, "Sayang, bagian ini rasanya sakit." Atau, "Mas, aku butuh bantuan pelumas supaya kita bisa lebih nyaman."
Kenapa kita harus malu membicarakan tubuh kita sendiri kepada orang yang sudah tidur di samping kita selama berpuluh-puluh tahun? Mengomunikasikan hambatan fisik itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kalau kamu itu dewasa, berkelas, dan cerdas. Stres karena kamu diam dan memendam rasa gagal itulah yang justru membunuh gairah lebih cepat daripada proses penuaan manapun. Saat kamu stres, hormon kortisol melonjak, dan tahu apa yang terjadi? Hormon itu bakal mematikan saklar gairahmu secara total. Jadi, berhentilah menghukum dirimu sendiri karena kamu nggak seagresif dulu. Tubuhmu itu nggak rusak, dia cuma sedang bicara. Dia cuma minta cara main yang berbeda, tempo yang berbeda, dan alat bantu yang berbeda. Kita nggak mau berhenti main, kita cuma mau ganti strategi agar permainannya tetap berkelas. Kita bakal bahas strategi teknisnya di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya biar api itu tetap nyala meskipun rambut sudah memutih? Kita nggak butuh keajaiban, kita cuma butuh strategi yang cerdas. Strategi pertama, dan ini yang paling krusial, komunikasi adalah pelumas terbaik. Lupakan gengsi. Kalau kamu butuh bantuan krim pelumas, ya pakai. Kalau kamu butuh waktu lebih lama buat pemanasan, ya bilang. Di usia matang, kekeringan atau butuh waktu ekstra itu bukan aib. Itu fakta biologis. Jangan anggap alat bantu atau pelumas itu sebagai tanda kegagalan, tapi anggap itu sebagai bumbu tambahan supaya hidangannya tetap lezat. Justru pasangan yang berani terbuka soal ini adalah pasangan yang paling bahagia di tempat tidur. Pause 1 detik. Strategi kedua, investasi pada mesin utamamu. Maksudnya apa? Ya tubuhmu sendiri. Gimana kamu mau tempur kalau jalan santai ke minimarket depan saja sudah ngos-ngosan dan keringat dingin? Seks yang hebat itu adalah bonus dari tubuh yang sehat. Jaga gula darahmu, jaga kolesterolmu, dan rutinlah jalan kaki atau olahraga ringan. Sirkulasi darah yang lancar ke seluruh tubuh adalah kunci utama supaya aliran darah ke aset kamu juga tetap lancar. Tanpa sirkulasi yang baik, jangan harap ada keajaiban. Jadi mulai sekarang kurangi gorengan dan perbanyak gerak. Nada bicara sedikit sarkas tapi bercanda. Strategi ketiga, eksplorasi ulang. Dengar ya, hubungan intim itu tidak selalu harus berakhir dengan gol atau penetrasi. Kadang, sentuhan lembut, pijatan di bahu, atau sekadar obrolan bantal yang mendalam itu punya efek yang jauh lebih kuat di usia 50-an. Jangan terpaku pada satu gaya atau satu cara yang kamu pakai sejak umur 20-an. Itu membosankan. Cobalah eksplorasi titik-titik sensitif baru. Ingat, otak adalah organ seks paling besar yang kita punya. Kalau otakmu merasa dicintai dan nyaman, tubuhmu bakal mengikuti dengan sendirinya. Pause 1 detik agar audiens mencerna. Dan yang terakhir, atur waktu dengan cerdas. Kalau malam hari kamu sudah terlalu lelah karena urusan pekerjaan atau urusan cucu, ya jangan dipaksa. Kenapa nggak coba di pagi hari saat stamina masih segar? Atau di sore hari saat suasana lagi santai? Jangan biarkan seks itu jadi tugas akhir yang melelahkan di penghujung hari. Jadikan itu prioritas saat energimu masih lada. Kesimpulan segmen dengan nada yang memotivasi, ingat, kuncinya bukan pada seberapa keras kamu berusaha, tapi seberapa rileks kamu menikmatinya. Di usia matang, seks itu bukan lagi soal performa atletis, tapi soal kualitas kebersamaan. Jangan biarkan rasa malu menghalangi kamu untuk menikmati hak biologismu sebagai manusia. Kamu masih punya api itu. Kamu cuma perlu tahu cara mengipasi baranya dengan benar. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Saya sudah bongkar semua, mulai dari data medis, analogi mesin klasik, sampai gimana cara menjaga api itu tetap nyala di usia emas. Tapi video ini nggak akan lengkap tanpa cerita dari kalian, para legenda yang sedang menonton video ini. Saya ingin tahu, apa sih rahasia paling ampuh yang kalian punya buat menjaga kemesraan tetap membara di usia matang? Apa ada kebiasaan kecil yang kalian lakukan bareng pasangan tiap hari? Atau mungkin ada kejadian lucu atau konyol pas lagi usaha, tapi tiba-tiba ada kendala teknis yang bikin kalian malah tertawa berdua di atas kasur? Jangan malu-malu, tulis ceritanya di kolom komentar di bawah. Kenapa? Karena cerita kalian itu bisa jadi inspirasi dan kekuatan buat pasangan lain di luar sana yang mungkin sekarang lagi merasa minder atau sendirian. Kita jadikan kolom komentar ini tempat berbagi ilmu dan pengalaman yang asik, dewasa, dan tanpa judgement sama sekali. Dan buat kalian yang merasa konten seperti ini bermanfaat, yang nggak bertele-tele dan bicara apa adanya, yuk dukung terus channel ini.
Klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp teman-teman atau pasangan kalian. Mungkin saja video ini adalah pemicu yang dibutuhkan teman kalian buat memperbaiki hubungan mereka. Ingat, di channel Tubuh Bicara, kita nggak pakai bahasa medis yang bikin pusing. Kita bicara jujur soal tubuh kita, soal gairah kita, dan soal kebahagiaan kita sebagai manusia, tanpa memandang angka di KTP. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya bangga sama kalian yang terus mau belajar dan peduli sama kesehatan diri sendiri. Saya pamit dulu, tetap sehat, tetap bahagia, dan yang paling penting, tetap on ya. Sampai jumpa di video berikutnya.